Halo semua, ini adalah cerita film Don't Kill It. Film ini diperankan oleh Dolph Lundgren sebagai Woodley dan Christina Gliebe sebagai agen FBI bernama Evelyn. Pada awal kemunculannya, Woodley di sebuah klub malam dan menasihati seorang pemuda. Akan tetapi pria muda tersebut malah mengancam Woodley untuk tidak ikut campur. Namun, si pemuda tersebut malah dibuat malu oleh Woodley. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju jalan ceritanya. Seorang pria bersama anjing kesayangannya berburu ke hutan. Dan tiba-tiba anjing tersebut menemukan sesuatu. Dan ternyata barang tersebut berisi roh jahat. Dalam seketika, anjing pun kesurupan dan segera menyerang tuannya. Karena merasa nyawanya terancam, si pria tersebut menembak anjing. Dan seketika itu roh jahat berpindah. Saat itulah cerita dimulai. Don't kill it, jangan bunuh dia. Di mana ia membunuh orang kesurupan, maka roh jahat akan berpindah. Cerita terus berlanjut sampai seorang ayah menghabisi seluruh anggota keluarganya. Gabriel, you son of a bitch. Keesokan harinya, datang seorang agen FBI yang bernama Evelyn untuk menyelidiki informasi. Kedatangannya disambut oleh polisi setempat. Di lain waktu, Woodley mendapat informasi dari radio bahwa di kota tersebut banyak terjadi kasus pembunuhan. Ia pun segera berangkat menuju ke kantor polisi setempat. Tetapi karena kedatangannya dengan sifat arogannya, ia hampir diusir. Woodley pun dipersilakan duduk. Bukannya duduk dengan sopan, ia malah duduk dengan arogannya yang membuat dirinya diusir. Sambil kesal, Woodley pun berujar, kemudian ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Evelyn pun segera menyelidiki dan melakukan olah TKP bersama polisi setempat. Dan polisi tersebut menjelaskan seluruh kejadian. Akan tetapi agen Evelyn tidak mempercayainya. Karena Evelyn tidak percaya, polisi tersebut segera mengajak Evelyn untuk menemui salah satu anggota keluarga yang selamat dari kejadian naas tersebut. Sambil menangis, ia pun bercerita bagaimana pembunuhan itu terjadi dan terus berganti menjadi pembunuh yang menggerikan, matanya menjadi hitam, dan terus berganti menjadi pembunuh yang mengerikan, matanya menjadi hitam. Keesokan harinya, Woodley pun dibebaskan. Ia dibebaskan setelah Evelyn menelpon komandannya, dan komandannya menceritakan tentang latar belakang Woodley yang banyak terjerat kasus. Setelah dibebaskan, Woodley bercerita bagaimana awal mula kemunculan roh jahat itu berpindah dan hampir satu kota tewas penduduknya. Sambil menjelaskan cara mengatasinya, ia pun mengatakan, setelah mereka bercerita panjang lebar, Woodley bertanya, di mana aku bisa menemukan orang yang membunuh si pembunuh terakhir. Mereka pun berangkat dengan membawa peralatan untuk menangkap roh jahat tersebut. Dalam perjalanan, Woodley berpesan, jangan sekali-sekali engkau membunuhnya dengan pistol jika kamu tidak mau menyesal. Di tengah perjalanan, mobilnya mogok dan mendapati gerak-gerik yang mencurigakan. Woodley pun keluar dan menyuruh Evelyn untuk duduk di mobil saja. Saat kembali, ia melihat ada yang menyerang Evelyn. Perkelahian pun terjadi. Karena merasa kalah, si penyerang melarikan diri ke hutan. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan memilih menginap di hotel. Karena kamar hanya satu tersisa, Woodley memilih untuk tidur di luar. Saat menelepon, Woodley melihat Evelyn berjalan sendirian. Ia pun segera menghampiri Evelyn sambil mendengarkan cerita gadis tersebut. Dan Woodley mengatakan bahwa
roh jahat tersebut membutuhkan dirimu. Di dalam gereja, polisi setempat bertemu dengan pendeta dan segera berbicara kepada seluruh orang yang berada dalam gereja tentang pembunuhan dan meminta mereka jangan berteriak. Ributan terjadi. Tiba-tiba ada orang yang muncul dengan mengunci pintu. Karena kericuhan tidak segera reda, Woodley muncul untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, dan saat itu muncul orang dengan membawa senjata. Kericuhan terjadi karena mereka tidak mendengarkan perintah Woodley. Polisi segera menembak si pembunuh tersebut. Pembunuh itu tewas. Sekarang giliran polisi yang menjadi pembunuh. Kekacauan pun terjadi dengan hebat. Saat itulah pembunuh kabur lewat jendela. Woodley pun marah karena mereka tidak mendengarkannya. Saat di luar, pembunuh tertabrak oleh supir truk dan berpindah pada polisi. Di dalam gereja, pendeta mengatakan bahwa Woodley penyebab semua kekacauan ini. Karena kesal, Woodley pun menembak dengan pistol karet. Pada saat Woodley keluar, ada seorang pria yang ingin bertemu dengan pendeta. Tetapi duluan bertemu dengan Woodley. Kemudian si pria tersebut menceritakan tentang anaknya. Pagi hari mereka tiba di rumah pria tersebut. Kemudian Woodley menyatakan, dia bukan lagi gadis kecilmu dan kamu harus membunuh anakmu sendiri. Tetapi sebelumnya kamu harus meminum racun untuk mengakhiri semua ini. Sang pria pun segera meminum racun, kemudian mengambil senjata untuk menembak anaknya sendiri. Akan tetapi tiba-tiba muncul beberapa anggota FBI dengan mendobrak pintu sebelum pria tersebut melakukan aksinya. Karena terlalu lama, pria itu pun mati keracunan. Anggota FBI segera menangkap Woodley karena dianggap bersalah. Evelyn menasihati komandannya. Akan tetapi komandannya tidak mau mendengarkan penjelasan Evelyn. Suasana pun menjadi kacau setelah anggota FBI membuka pintu yang sedang didobrak dari dalam. Seorang anak keluar, suasana pun menjadi kacau. Karena terdesak, anggota FBI segera menembak anak gadis tersebut. Akan tetapi, pembunuhan segera berpindah-pindah yang pada akhirnya berpindah kepada komandan FBI. Karena sebelum lari, ia sempat menembak anggotanya sendiri yang kesurupan. Karena mengetahui sang komandannya sudah dirasuki oleh roh jahat, Woodley segera menembak. Akan tetapi, duluan diserang. Woodley tergeletak, tidak sadarkan diri. Sang komandan segera menghampiri Evelyn dengan mencekiknya. Di saat itulah Woodley bangun. Langsung saja ia menembak dengan senjata jaring. Woodley mengantung komandan FBI yang sudah dirasuki roh jahat. Kesepakatan dibuat siapa yang harus minum racun untuk mengakhiri semua ini. Akan tetapi tiba-tiba datang sekelompok orang yang dipimpin pendeta. Ia melihat komandan FBI digantung. Segera ia melepaskannya. Kekacauan kembali terjadi. Perkelahian terjadi antara Woodley dengan pendeta yang sudah kesurupan. Melihat Woodley yang hampir mati, Evelyn pun menembak pendeta tersebut. Segera roh jahat masuk ke tubuh Evelyn. Mata Evelyn menjadi hitam, suasana pun berubah menjadi gelap yang menyeramkan. Tapi sebelumnya, Evelyn sudah memakai pakaian yang dipenuhi dengan bom. Dan seketika bom meledak. Tubuh Evelyn hancur.
roh jahat jatuh ke tanah. Kemudian Woodley mengambil botol minuman untuk dimasukkan roh jahat tersebut. Woodley membawa botol yang berisi roh jahat ke tengah laut. Woodley pun membuang botol tersebut sambil mengatakan, "Cepat atau lambat, cerita pun tamat."